kota pra-Spanyol, dan Taman Nasional Palenque, Meksiko. Kota kuno Palenque berdekatan dengan hutan berkabut pegunungan Chiapas di sebelah selatan Meksiko. Di dalam hutan tropis yang lebat ini, tersimpan pertanyaan, mengapa kehidupan perkotaan bangsa Maya yang luar biasa ada di sini? Peradaban bangsa Maya lahir di Tikal, yang sekarang adalah Guatemala. Pengaruh kemajuan masyarakat Maya mulai menyebar sejak berabad-abad. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, masyarakat perkotaan bangsa Maya sudah hidup mapan di daerah sekitar dan di luar Tikal. Pada akhirnya, Palenque akan muncul sebagai kota kerajaan paling berkuasa dan terkemuka. Kota Maya Palenque dinyatakan sebagai warisan dunia pada tahun 1987. Daerah pusat kota disebut istana karena dimensinya yang melengkung. Sisa-sisa bangunan ini diperkirakan merupakan istana kerajaan. Oleh sebab itu daerah ini disebut istana. Lebar istana mencapai 6.800 meter persegi atau hampir 1,7 hektar. Di dalamnya termasuk menara 4 tingkat yang disebut Observatorium Astronomi. Bagian dalam istana dibagi menjadi kamar-kamar yang lebih kecil dengan jendela-jendela berbentuk T untuk saluran masuk udara. Ini adalah halaman di depan Observatorium Astronomi. Karena piramida Palenque yang menjulang dan komplek kuil yang melengkung, lokasi ini dianggap sebagai daerah yang paling menggambarkan kota pemerintahan Maya dengan sempurna. Kaya akan dekorasi religius dengan gambar-gambar relief dan tulisan-tulisan hieroglifik. Dekorasi ini tercetak di bangunan melambangkan kecantikan arsitektur Maya yang sebenarnya. Untuk memastikan pendistribusian air yang baik, sistem pipa air sedalam 3 meter atau 3,3 kaki dibangun di bawah kota. Jaringan rumit pipa batu ini saling bersilangan di bawah lantai istana. Penduduk Palenque menikmati infrastruktur perkotaan yang canggih. Bangunan publik utama memiliki nama-nama khusus, seperti Kuil Matahari, Kuil Salib, dan Kuil Salib Daun. Kuil Matahari berdiri di sebelah barat dari pusat alun-alun. Ketika pertama kali dibangun, kuil ini memiliki atap berornamen mewah, ciri khas arsitektur keagamaan bangsa Maya, yaitu tertutup batu gamping dengan plester putih. Ruang dalam kuil matahari dibubuhi gambar-gambar yang senada, relief rumit yang melukiskan matahari. Bangunan yang ada di utara alun-alun adalah Kuil Salib. Dinding bagian luarnya sudah runtuh, memperlihatkan lengkungan tanda tangan bangsa Maya. Pahatan relief ini menunjukkan dewa menghisap cerutu. Masuk lebih ke dalam kuil adalah pahatan relief yang membentuk pohon berbentuk salib. Dari bentuk pohon inilah kuil ini diberi nama Kuil Salib. Kuil Daun Salib terletak di sebelah timur alun-alun. Kuil tinggal sebagian saja, sehingga karya-karya seni bagian terlihat dari luar. Seperti kuil-kuil lain di Palenque, kuil ini diberi nama sesuai relief yang terdapat di dalamnya. Motif pahatannya adalah pohon berdaun yang membentuk salib. Satu teori mengatakan, pahatan-pahatan teori dari 3 kuil ini secara tema saling berkaitan. Diduga tema yang sama menghubungkan 3 kuil ini adalah tentang legenda kesuburan Maya terhadap kelahiran jagung kembali. Terletak di sebelah barat adalah kuil relief matahari,
dibuat untuk menghormati matahari terbenam dan waktu siang dan malam. Kuil ini memuat konsep reinkarnasi bangsa Maya setelah tenggelam di sebelah barat, berjalan melalui dunia bawah tanah untuk lahir kembali dan muncul kembali di langit pagi. Di sisi utara alun-alun adalah kuil relief salib. Kuil ini didedikasikan untuk dunia bawah tanah dan titik balik matahari musim panas. Kuil ini juga melambangkan perjalanan melalui dunia bawah tanah diambil oleh jagung mentah. Terletak di sebelah timur adalah kuil relief daun berbentuk salib. Kuil ini mewakili kelahiran kembali matahari dan waktu siang dan malam di musim gugur. Diperkirakan kuil ini juga melambangkan kesuburan dengan memasak jagung. Terdapat bangunan terkenal lain di Palenque. Kuil Prasasti. Menaiki anak tangga piramida 9 tingkat akan membawa kita menuju ruang panjang dan sempit yang terbagi menjadi 3 kamar. Aslinya, relief plaster elaborasi ini menutup pilar-pilar daerah pintu masuk. Satu relief memotret gambar seorang wanita menggendong anak. Sayangnya, banyak plester yang sudah hilang. Tinggal tersisa penggalan-penggalan. 3 lembaran marmer besar dipasangkan di dalam kuil. Dengan 617 karakter tulisan bahasa Maya tercetak di permukaannya. Lembaran-lembaran yang mengesankan ini membuat kuil ini dikenal dengan sebutan kuil prasasti. Dalam tulisan Maya yang khas, tulisan-tulisan yang ada di lembaran-lembaran ini menjayakan dan merayakan prestasi raja-raja mereka. Pada tahun 1952, penemuan yang mengesankan dilakukan di bawah tanah kuil ini. Pada umumnya, piramida-piramida bangsa Maya muncul di atas gundukan tanah dan pasir, dengan fondasi bangunan yang minimal. Tapi penemuan dramatis di lokasi ini memaksa para arkeolog mengubah teorinya. Setelah mengangkat beberapa lempeng lantai marmer, peneliti yang melakukan penggalian menemukan tangga ke bawah menuju kubah bawah tanah. Ketika pertama kali ditemukan, tangga itu tertutup batu kerikil yang berserakan. Dibutuhkan waktu 3 tahun untuk membersihkannya. Di bawah anak tangga, terdapat makam kerajaan. Sebuah peti mati yang terbuat dari sebuah batu blok seberat 20 ton diletakkan di tengah kubah makam. Nama 9 raja dunia bawah tanah terukir pada dinding, dan peti matinya dipercantik dengan goresan dekorasi. Dalam peti mati tersebut terdapat jasad Raja Maya yang terkenal, Wangkal, yang dimakamkan dengan topeng permata kematian, perhiasan, dan beragam artifak pemakaman. Kekuasaan Raja Pakal di abad ke-6 sebelum Masehi membawa Palenque mencapai masa keemasannya. Kuil prasasti dibangun di atas piramida untuk mengenang dan mengabadikan kekuatan kerajaan Raja Pakal. Selama berabad-abad, Palenque, seperti budaya bangsa Maya pada umumnya, pada akhirnya kehilangan pengertian maksudnya dan mulai memudar. Penduduk kota ini akhirnya tertimbun dari monumen-monumen yang mempesona ini. Dan pada tahun 820 Masehi, lokasi ini terbengkalai. Palenque sudah berhenti dan tertutup oleh hutan, sampai kemudian ditemukan kembali pada tahun 1785. Hari ini,
Kisah yang mengagumkan ini terus terkuak dan memancarkan cahaya yang membangkitkan minat dunia terhadap bangsa Maya.